Assalamualaikum anak-anak, saya Safia Agung Lestari. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia yang cukup menarik, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Sebelum melanjutkan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, seperti apa pembahasan materi kita kali ini? Tonton video ini sampai selesai ya, agar informasi yang kalian dapatkan cukup lengkap. Nah, pernahkah kalian mendengar atau bahkan melihat seseorang sedang mengungkapkan pernyataan pendapat terhadap sesuatu hal di depan umum? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan seseorang tentang upaya-upaya menjaga suhu tubuh agar tetap fit. Sebagai bahan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga suhu tubuh, maka pembicara atau penulis harus menggunakan argumen atau alasan-alasan tertentu. Nah, jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan argumen inilah yang dimaksud dengan teks eksposisi. Sekarang kita pasti sudah mengerti atau mulai paham apa sih arti teks eksposisi. Nah, teks eksposisi merupakan jenis teks yang berisi berbagai gagasan yang tujuannya agar orang lain memahami pendapat atau gagasan yang disampaikan. Tentu saja berdasarkan sudut pandang tertentu menurut pembicara atau penulisnya. Bentuk teks eksposisi biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, pidato, perkuliahan, editorial, dan lain sebagainya. Untuk menguatkan gagasan-gagasan serta meyakinkan pembaca atau pendengar, maka penulis atau pembicara menyerahkan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan yang disajikan. Sekarang kita sudah mulai masuk dalam struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi merupakan jenis teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan teks tersebut, struktur teks eksposisi meliputi 3 poin, yaitu yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penugasan ulang. Seperti apa penjelasannya kira-kira? Mari kita bahas satu persatu. Baik anak-anak, struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Pada bagian ini merupakan pembuka dalam teks eksposisi yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, pada struktur teks eksposisi yang kedua, yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Dengan istilah lain, bagian ini meliputi fakta dan opini. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Nah, baik anak-anak, pada struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pada bagian ini merupakan bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, ketiga poin tadi merupakan penjabaran dari struktur teks eksposisi. Kalian pasti sudah paham kan? Baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk mengembangkan isi teks eksposisi. Mengembangkan isi teks eksposisi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan gagasan pokoknya. Isi teks eksposisi dapat dikembangkan dengan 2 cara, yaitu yang pertama
Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk mengungkapkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Baik anak-anak, itu tadi cara yang pertama. Sekarang kita memasuki cara yang kedua, yaitu mengembangkan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Menyampaikan pendapat dengan eksposisi, yaitu menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf-paragraf selanjutnya. Salah satu contoh mengembangkan gagasan pokok sebuah teks eksposisi yaitu menyampaikan dalam bentuk pidato. Hal ini berarti teks eksposisi tertulis diubah menjadi bentuk teks lisan. Baik anak-anak, itu tadi dua cara mengembangkan teks eksposisi. Bagaimana anak-anak? Kalian masih menyimak video ini dengan baik kan? Kalian harus menyimak video ini dengan baik sampai selesai ya. Nah, kita sudah memasuki menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Di sini ada beberapa poin juga. Untuk yang pertama yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Setiap paragraf mempunyai satu gagasan atau ide pokok yang menjadi dasar kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun teks eksposisi, kita dapat memulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang dibahas. Gagasan-gagasan pokok tersebut dikembangkan dengan memberi gagasan-gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Nah, perhatikan contoh di samping ya sebagai contoh yang pertama. Baik, untuk poin yang kedua yaitu menyusun ulang gagasan teks eksposisi. Setelah mendata gagasan-gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas, gagasan pokok dan gagasan penjelas tersebut dipadukan menjadi paragraf yang utuh. Nah, perhatikan contoh di samping ya sebagai contoh yang kedua. Baik anak-anak, itu tadi merupakan contoh yang kedua. Nah, pada contoh tadi itu merupakan perpaduan gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas ya, menjadi paragraf yang utuh. Sekarang kita memasuki poin yang ketiga, yaitu menyusun teks eksposisi. Kegiatan menyusun teks eksposisi dilakukan dengan cara mengembangkan setiap gagasan pokok menghasilkan gagasan penjelas. Di dalam menyusun teks eksposisi terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, memilih gagasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, mendata argumen-argumen pendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas. Yang ketiga, mengembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan argumen penjelasnya. Baik, itu semua pembahasan kita kali ini mengenai materi tentang mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Semoga kalian semua paham dengan apa yang saya sampaikan.
Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.